Oke, sudah belum materinya? PPT-nya sudah, kalau sudah bisa ditransfer ke sini. Ini yang punya saya. Oh, oke. Atau Mbak Eti dulu yang mau duluan. Okay, so for the first presenter, Mbak Eti, she will present module 2 about conjunction. Okay. Okay, please. Hello, good afternoon, everybody. I want to presentation about module 2. That is conjunction. Conjunction. Conjunction also called connective. Atau conjunction bisa juga disebut dengan kata penghubung, yaitu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menghubungkan frasa, phrase, klausa, clause, dan kalimat atau sentence. Conjunction sangat penting, komponen yang sangat penting untuk membuat kalimat di dalam struktur Inggris. Di sini akan kita bahas ada 3 jenis conjunction. One is coordinate conjunction, and the second is subordinate conjunction, and then the third is correlative conjunction. Okay, now we discuss about coordinate conjunction. Coordinate conjunction is used to connect unit to the unit, such as noun. Gimana nih sepakainya? Ada tombol. Oh gini ya? Nggak perlu terlalu dekat kan kalau Pak. Bisa agak kesana. Dasar pegang pel-pelan. Agak kesana nggak apa-apa kan, itu bisa lasernya bisa dipakai agak jauh. Noun with noun, adjective with adjective, verb with verb, and adverb with adverb. What is including of coordinate conjunction is and, but, are, yet, so, and for. Now example for use the conjunction is one, Andi and Andi, that is conjunction use noun. Paper, wood, or clothes, that is nouns. Sing, dance, and play, that is verb atau kata kerja. Tall and slim, conjunction verb adjective atau sifat. Sedangkan beautiful and lazy also adjective. Slowly and carefully, verb atau kata keterangan. Always, often, or never, also kata keterangan atau adverb. Next. Now we make a sentence from them. Tony and Anton bought fruits in the market. Compound nouns. The artist used paper, clothes, and words to make her college. Compound nouns. She is reading or writing. Compound verb. She is smart, beautiful, and diligent. Mbak di skip aja terus. Yes.
Coordinate conjunction yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat atau lebih bisa menggunakan and, or, and but. Now we go and the second is subordinate conjunction, yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dependent clause dengan main atau independent clause atau kalimat inti ya Pak. Kalimat induk kalimat atau kalimat induk yang termasuk subordinate conjunction: after, before, that, until, although, if, though, whenever, as, on, still, whereas, because, since, unless, and while. Contoh kalimatnya: the student had gone out before the bell rang. Di sini kita menggunakan conjunction before. He cannot get a good mark because he don't study hard. He doesn't ya. Di sini kita menggunakan conjunction because. Dua contoh kalimat di atas menggunakan subordinate conjunction because and before. Subordinate conjunction juga bisa dipakai untuk noun clause seperti that, whether, and if. For example, everyone knows that Brazil is famous for its cabbage. I don't know whether he will get the money for pay his course or not. Do you know if he get the money? Apabila non clausa berasal dari interrogative word question, maka menggunakan conjunction who, siapa, apa, yang mana, kapan, di mana, bagaimana, dan how tuh why, mengapa, how, bagaimana. Contohnya, I never know what his problem. I know who she is. The question is how he will get the money. He told me which book how would buy. She decided where she should continue her study. Subordinate conjunction bisa didahului dengan kata-kata just, only, right, not, or never. For example, he completed his degree on time just because he worked very hard. He went to bed right after he had his supper. She goes to the movie only when her parents fix her. Sudah Pak. Now we discuss the third conjunction is correlative conjunction. Correlative conjunction atau yang juga disebut dengan paired conjunction. Yang termasuk dalam conjunction ini adalah but, bla bla bla, and, not only, bla bla bla, but also, either nor, dan neither nor. Kata-kata tersebut disebut paired conjunction karena digunakan selalu dalam bentuk berpasangan. Misalnya, both diikuti dengan and, not only diikuti dengan but also. Either selalu dipasangkan dengan or, neither dipasangkan dengan nor. Dua subjek yang dihubungkan dengan both and memerlukan predikat jamak. Contohnya, both my father and
my mother were in Yogyakarta last week. Both the teacher and student are here now. Both his son and his daughter enter a university this semester. Both my mother and my teacher discussed about my study. But Lina and Anna, they are good students. This book is neither interesting or accurate. She likes either or cafe or tea. Neither lebih mendekati, lebih mengarah pada ke arah negatif. Sedangkan either lebih mengarah kepada hal yang positif atau memilih salah satu di antara dua. Thank you. Oke. Dancer. Thank you. Terus nggak dikasih kesempatan untuk Oh, bertanya? jangan. Nanti kalau ada Ya pertanyaan nggak saya apa-apa, yang ngomong jawab. aja nanti kan saya yang jawab. Okay, everyone, I have finished my presentation. Any question for us, or some about discuss, or maybe something not enough what I tell to you all. Maybe you also can give me of masukan apa Pak? Opinion? Yes, opinion. Maybe Mbak Meliani also can tell me about opinion. Okay, is there any question or something you want to tell to the presenter? Comment, it's okay if you want to comment something, and maybe you catch something when she was presenting to you. Maybe the language or the body language or something, or maybe you find something wrong when she presented, when she was presenting his presentation. Yes, give me comment please. Thank you. You wanna say something? Ada yang mau ngomong nggak? Mungkin tadi ada yang salah ngomong loh, harusnya gini gitu. Misalnya apa gitu ya, Anda menemukan kok gitu ya ngomongnya ya, pronunciation-nya salah gitu misalnya. Tadi ada yang ngoreksi loh sebetulnya. Yes. Halaman ini tadi Pak. Yang itu Pak, yang he doesn't. Ya ini tadi ada yang Mbak Eti salah ngomong tadi, salah pelafalannya, terus teman-teman Yeah. memberitahu. Yes, there is Ini loh. a good of ini Pak. Ini bacanya apa? Gimana Pak? Ya, K-nya nggak usah dibaca Mbak Eti. Nose, ya. Everyone Kan sudah knows. pernah saya sampaikan di kelas ya. Jadi kalau K atau C, ya, K atau C di depan lalu diikuti dengan huruf vokal, huruf mati atau konsonan, nggak perlu dibaca. Jadi kayak K gini ya, kemudian diikuti dengan N, K-nya nggak perlu dibaca ya. Jadi nose. Lalu C juga ya, C kemudian diikuti dengan huruf konsonan, itu juga nggak perlu dibaca. Misalnya kecuali kra ya, ada pengecualian. Misalnya kayak gini. Nah, alert. Anda tahu nggak, pernah baca ini nggak? Anda kalau ke bank pasti ketemu yang ada tulisan kayak gini. Kalau di bank biasa dipakai alert, C-nya nggak dibaca ya, alert. Itu kayak itu loh yang ngitung duit itu loh, bagian yang ngitung duit ya, alert. Ya, bukan kasir sih, yang pokoknya yang ngitung uang gitu ya. Ini sama juga nggak dibaca ya, C-nya nggak dibaca. Jadi ini hati-hati. Mungkin ada lagi tadi yang misalnya Mbak Eti salah ngomong apa, Anda dengar gitu. Nggak ada. Oke, saya mau koreksi beberapa. Jadi I want to present. Ya, I want to present, bukan I want to do apa tadi ya? I want to presenting. Ya, itu salah ya. Jadi kalau Anda mau bilang, saya mau presentasi gitu ya. I want to present. Presentation. I want to presentation. I want to presentation. Oh, ini nggak bisa dibuat itu ya Mbak? Slide.
nggak bisa buat ngetik ini. Kok nggak mau? Saya mau nulis soalnya. Nggak tahu Pak. Mungkin belum diinstal itu. Word, Pak. Iya, Belum. Word. Belum. Saya kasih nanti. Oh itu punya sampean atau enggak? Iya, laptopnya nggak ada. Emang nggak ada. Oke, jadi Anda bisa bilang kelihatan nggak? I want to present, ya, bukan present, karena present dengan present itu lain. Kalau present itu bisa artinya bukan, artinya hadiah, ya present, I give you present gitu ya. Kalau Anda bilangnya present, ya. Kalau present itu artinya verb kata kerja, artinya mempresentasikan. Jadi hati-hati, tulisannya sama tapi cara bacanya berbeda. Karena ada beberapa kata yang cara tulisannya sama tapi cara bacanya berbeda, artinya beda. Salah satunya ini. Salah duanya ini ya. Misalnya kayak gini. Ini. Ya, ini cara bacanya ada dua, record atau record. Ya, kalau record itu artinya merekam, ya. Tapi kalau record itu rekaman. Ya, tulisannya sama, bacanya lain, artinya lain. Oke, jadi I want to present, bukan I want to present. Salah. I want to present atau bisa juga I want to do presentation. Saya ingin melakukan presentasi gitu ya. Jadi itu bisa Anda pakai. Terus tadi koreksinya lagi di itu harusnya subordinate ya, bukan subordinate. Subordinate conjunction. Nah, conjunction. Subordinate conjunction. Ya, subordinate bukan subordinate. Lalu salah lagi di mana ya? Oke, mungkin kalau pronunciation-nya udah segitu dulu. Lalu saya ada pertanyaan, mungkin Mbak Eti tahu, bisa menjelaskan lagi gitu ya. Ini maksudnya apa sih ini? Yang ini, dua subjek yang dihubungkan dengan both and memerlukan predikat jamak. Ini maksudnya apa? Memerlukan predikat jamak itu. Nggak bisa satu orang Pak. Oke. Lalu indikasinya apa kalau dalam sebuah kalimat seperti ini? Kalau ada kalimat kayak gini, artinya apa? Memerlukan predikat jamak. Artinya? Ada yang tahu nggak? Kan both and itu ya, both bla 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 and itu memerlukan predikat jamak gitu kan. Nah, kemudian dalam sebuah kalimat tuh implikasinya apa gitu? Artinya gimana gitu? Artinya iya betul, lebih dari satu. Lalu memerlukan predikat jamak. Nah, contohlah dalam satu kalimat ini predikat jamaknya yang mana? Oke, good. Were. Jadi nggak boleh pakai was. Karena apa? Karena kan predikatnya jamak. Paham ya? Nah, lalu nomor 4. Berarti predikat jamaknya apa? Discuss ya. Jadi nggak boleh pakai discusses. Kalau discusses kan berarti singular kan ya? Paham ya? Ini juga sama ya. Kan pakainya enter bukan enters. Karena predikat jamak gitu ya. Nah, biasanya ini kan terkait dengan penggunaan apa tensesnya kalau seperti ini. Tenses yang memperhatikan subjeknya tunggal atau jamak itu apa? Simple present. Yes, simple present tense. Ya, masih ingat ya rumusnya?
Jadi kalau subjeknya he, she, it, ya kan, Dia pakai nanti tambahin S verbnya tambahi s gitu ya. atau Nah, ES. betul sekali. Jadi ini terkait dengan itu. Tapi kalau di past tense enggak. Kalau di past tense kan subjeknya mau jamak, mau satu orang itu enggak ada masalah. Cuman kita menggunakan verb 2 gitu ya. Iya, Jadi ini implementasinya cuman di simple present tense. Oke, jadi selalu jamak ya. Diingat. Ini selalu keluar dalam ujian soalnya. Nah, berbeda dengan ini ya, either or atau neither nor. Nah, kalau either nor atau neither nor itu mengikuti subjek terakhirnya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Enggak ada kalimatnya. Oke, saya buat kalimat lagi ya. Misalnya kalimatnya gini. Misalnya gini ya. Either my mother or my father doesn't go to Japan. Nah, kita pakainya di sini doesn't, bukan don't. Ya, jadi lupa ini kan dua orang, my mother dan my father gitu ya. Tapi nggak seperti itu. Jadi kalau untuk yang either or, ya either or itu mengikuti subjek terakhir sebelum predikatnya. Nah, kita lihat di sini subjek terakhirnya kan my father. Nah, my father itu kan he, singular ya. Nah, makanya pakainya doesn't go. Oke. Nah, kalau kalimatnya saya rubah sedikit. Kalau misalnya my mother and my brothers. Or kan? Nah, my mother or my oh, nggak mungkin ya Pak. Boleh dong. Boleh Pak ya? My brothers jamak misalnya banyak kata. Ya, misalnya oke. Misalnya kalau gini, either my mother or brother. Nah, ini kalau ini pakainya don't. Ya, karena jadi mengikuti brothers-nya. Ya, mengikuti brothers-nya. Nah, itu bedanya dengan yang both and. Sama juga yang but also. Not only but also. Itu juga kita mengikuti yang ini, yang either or. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada ditanyakan, ya saya apresiasi, bagus presentasinya. Apa yang tadi dirasakan? The first time I'm so nervous because my grammar is not very good, but I just want to learn because we are beginning from learn, so if we will not learn, so we will don't know. Yeah, yeah. So you think that it's good for you to practice, right? Yes, the first semester I'm go headed with structure. But as long as I know this is a structure is very needed to our English, so I also learn in the online TOEFL class Pak, English class. Jadi selama liburan itu dan holiday I follow the online class. I learn how to simple present, how to slowly I will know it. Oke, man sesi. Yes. Oh ya, ini juga saya lupa. Jadi kalau kita lihat di sini contoh kalimat yang menggunakan coordinate conjunction gitu ya. 1, Andi and Amir. 2, paper, wood or cloth. Kalau kita lihat di sini ada yang salah. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Contoh kalimat yang menggunakan coordinate conjunction 1 gitu ya. Nah, Anda kalau lihat di sini ada yang salah. Anda tahu nggak yang salah di mana? Ini salah penulisan nggak? Ya itu rang L ya, L-nya harus 2. Oke, saya kasih tahu aja. Jadi
kalau kita lihat di sini Andi, and Amir dan seterusnya, ini bukan kalimat, Mbak. Contoh penggunaannya ya Pak. Bukan. Jadi ini kalau kita kayak gini kita sebutnya frasa. Ya, frasa adalah kelompok kata yang menduduki satu fungsi kan gitu. Jadi ini bukan kalimat sebetulnya. Kalau boleh diganti, ini harusnya contoh frasa yang menggunakan coordinate conjunction. Jadi frasa noun ya, atau istilahnya noun phrase itu di modul 5 struktur 1. Semoga Anda masih ingat ya. Lalu paper, wood, or cloth itu juga noun phrase. Kalau ini juga ya, misalnya ini semua berarti non phrase semua. Jadi tergantung kita lihat buat kalimatnya. Oke, Pak, itu aja. Terus boleh kasih applause. Oke, ada pertanyaan mengenai conjunction sebelum kita menuju ke presenter berikutnya. Jadi di sini sudah dijelaskan kan. Jadi conjunction itu ada 3 macam: coordinate, subordinate, dan korelatif. Nah, untuk coordinate conjunction ini bisa kita pakai untuk membentuk kalimat majemuk atau istilahnya compound sentence. Ya, jadi ada beberapa conjunction untuk membuat kalimat majemuk itu ada di situ ya. Ada and, but, or, yet, so. Ini bukan for ya, Mbak. For. Oh ya, sudah saya cek. Jadi for itu memang salah satu coordinate conjunction. Jadi kita bisa pakai untuk membuat kalimat majemuk. Ya. Masih ingat ya kalimat majemuk apa? Kalimat simple apa? Atau perlu saya ingatkan lagi? Oke, enggak apa-apa. Nanti setelah ini akan dilanjutkan di center berikutnya ya. Oke, jadi ini lalu yang kedua adalah subordinate. Nah, untuk yang subordinate conjunction ini kita bisa pakai untuk membentuk kalimat kompleks. Ya, di mana salah satu ciri dari kalimat kompleks itu adalah terdiri dari apa? Betul, satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Ya. Jadi ada beberapa ya yang bisa kita gunakan. Ini contohnya ini kan. Jadi pakai what, who, dan seterusnya. Di mana itu? Nah ini ya. Jadi kalau kalimat ada conjunction-nya yang dipakai ini, berarti itu adalah kalimat kompleks. Oke, itu aja mungkin. Berikutnya di center. Yang mana, Mbak? Ini ya mungkin ya. 2 file atau 1 file? Oh ya, ini ya. Mbak, namanya Mbak Linda ya? Oh, Mbak Linda, Mbak Sunarni. Oke. Iya. Oke, silakan. Oke, time is yours. Okay, good evening everybody. I want to present about clause and sentence. Gede, Pak. Clause adalah kelompok kata yang saling berhubungan yang mempunyai